Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Dr. Deti. Luar biasa pembahasannya, presentasinya sangat menarik ya tentang paper yang sudah dipresentasikan tadi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang mengikuti forum ini. Sebentar, saya mohon izin untuk share file saya dulu. Apakah sudah ini ya? File saya sudah munculkah? Sudah. Sudah, ya, baik. Muncul, Baik, Dokter. terima kasih. Sudah, ya, baik. Terima kasih. Tadi pembahasan yang sangat menarik dan memang kalau kita bicara tentang pengendalian COVID, tadi sudah diantarkan oleh Dr. Yori bahwa kita juga ada banyak sekali meme-meme yang beredar begitu ya. Nah, kemudian masyarakat ini akan kita arahkan kemana? Apakah kemudian strict mengikuti karantina begitu ya, kemudian tetap stay at home begitu, tapi kemudian mungkin ada dampak-dampak lain yang berkontribusi seperti dampak ekonomi dan yang lain-lain begitu, atau kemudian mengabaikan anjuran untuk karantina kemudian tetap bekerja keluar. Ini terutama kepada kelompok-kelompok yang mereka pekerja informal gitu ya, yang kemudian income-nya setiap hari memang harus bekerja. Baik, saya sebelum ini, kalau kemudian dari perspektif public health sendiri, memang dalam kita melakukan berbagai kegiatan itu semuanya mesti komprehensif, makanya judul saya itu bagaimana kemudian kita mengendalikan COVID-19 ini dengan berbagai strategi dan dilakukan dengan cara lintas sektor. Ya, kerjasama lintas sektor ini sangat penting. Maaf. Ya, jadi ini sedikit tentang apa sih sebenarnya, apa saja yang dilakukan oleh public health. Maka kalau di sini kita lihat memang komprehensif antara bagaimana kita juga melihat social determinant of health itu sendiri. Kesehatan, kalau kita melihat kesehatan itu komprehensif, bukan hanya fisik ya, tapi juga sosial, bahkan spiritual gitu ya. Maka kemudian kalau secara ekonomi itu mereka tidak terpenuhi dengan baik, maka ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lain gitu. Sehingga memang dalam melakukan intervensi mestinya kita bisa melihat secara lebih komprehensif. Saya juga ingin menyampaikan sedikit tentang beberapa prinsip promosi kesehatan yang ini sangat ya di dalam public health. Kalau ditanya dengan pengendalian COVID-19, tentu saja kita mengedepankan prinsip preventif dan promotif. Nah, WHO sendiri sudah menyarankan bahwa dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan ini mestinya kita tidak melakukan sendiri para health provider, tetapi kita juga melakukan memberdayakan masyarakat yang sifatnya di situ adalah partisipatif. Jadi kita mengajak masyarakat untuk ikut terlibat begitu. Jadi tidak hanya kita yang melakukan, tetapi bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat ikut terlibat. Termasuk tadi di sini kalau tadi Dr. Deti mempresentasikan tentang bagaimana karantin, bagaimana kemudian personal hygiene, ini tentu saja sangat memerlukan partisipasi masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk turut aktif terlibat dalam pencegahan penularan COVID-19 itu sendiri. Kemudian kegiatan itu juga mestinya dilakukan secara holistik. Jadi kita perlu mencermati semua variabel yang berkontribusi. Ya, kalau kemudian kita fokus di COVID-19, tapi apa dampak ikutannya begitu. Tadi misalnya dampak ekonomi, bahkan yang lain adalah masalah ketahanan keluarga misalnya gitu ya. Beberapa yang muncul dari Wuhan itu, dari Cina itu kemudian setelah era karantina itu kemudian angka perceraian meningkat misalnya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai ini juga menjadi dampak ikutan yang terjadi di Indonesia. Mestinya kita juga memperhatikan bahwa selama masa karantina itu kegiatan apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh keluarga misalnya. Anak-anak juga jangan sampai nanti karena kita menganjurkan untuk mengisi waktu banyak pegang handphone misalnya, justru muncul masalah ikutan seperti kecanduan gadget dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi memang prinsipnya harus holistik. Kemudian yang lain, saya akan fokus di sini tentang lintas sektoral gitu ya, dan kegiatan-kegiatan yang sustainable. Kenapa kemudian perlu lintas sektoral? Karena memang masalah COVID-19 ini dampaknya bukan hanya kesehatan tapi banyak. Tadi saya sudah menyampaikan. Kemudian perilaku-perilaku yang sudah terbentuk. Kalau sekarang ini gerakan cuci tangan ini menjadi trending topik begitu ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian rajin melakukan cuci tangan dan secara benar begitu ya, dengan sabun, kemudian itu sebelum makan. Nah, kalau dulu cuci tangan setelah makan.
harapannya ini kemudian gerakan ini sustain setelah masa era COVID ini pun tetap bisa dilakukan. Kemudian memang harus dilakukan dengan multi strategi. Kita mengenal bahwa there is no one fit for all begitu. Jadi nggak akan mungkin kita melakukan intervensi itu hanya satu strategi saja karena akan banyak kekurangannya begitu. Jadi kalau artikel tadi menjelaskan bahwa ketika dipadukan beberapa intervensi kemudian itu hasilnya jauh lebih bagus, ya memang demikian begitu. Jadi ketika kemudian kita lakukan dengan multi strategi, ada kebijakan yang itu mungkin top down begitu ya, kemudian ada gerakan-gerakan masyarakat, gerakan sosial, aksi sosial di masyarakat yang sifatnya bottom up, rame-rame membuat masker sehingga ketika keluar ini bisa menggunakan masker gitu ya, ketika masker di luar langka seperti itu. Nah, ini bisa mengendalikan dengan cukup efektif. Sekarang kita mengenal kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, yaitu istilahnya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Memang kalau kita melihat dari lokasi yang ada untuk PSBB, ini belum semua provinsi itu kemudian menerapkan PSBB. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat poin-poin yang ada pada PSBB, sebenarnya seperti DIY meskipun kita belum menerapkan kebijakan ini, tapi sudah melakukan. Contohnya, di situ ada peliburan sekolah dan tempat kerja. Memang kita bukan libur, tetapi sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan sebagainya. Gitu ya. Artinya memang membatasi kegiatan-kegiatan berkerumun, berkumpul, gitu ya, melakukan physical distancing. Kemudian membatasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya. Gitu ya. Termasuk moda transportasi ini pun perlu dikendalikan begitu ya, agar tidak terjadi proses penularan di dalam transportasi itu sendiri. Nah, kaitannya tadi kalau kita menggunakan beberapa strategi, maka kegiatan kebijakan itu perlu dibersamai dengan gerakan sosial dari masyarakat, misalnya kita melakukan stay at home. Kalau memang tidak sangat penting, disarankan untuk tetap di rumah, untuk meminimalkan proses penularan itu sendiri, kemudian menerapkan etika bersin dan batuk, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, melakukan pola hidup sehat ya. Ini yang banyak sekali masyarakat lakukan adalah bagaimana agar imun itu tinggi, imunitas itu meningkat. Ini ternyata kalau dari pengamatan kami di web HPU dan juga IG itu yang banyak sekali dicari adalah tentang bagaimana meningkatkan imunitas diri. Nah, ini semestinya kan dilakukan dengan aktivitas fisik yang cukup, pola makan yang sehat, gizi seimbang begitu. Jadi tidak hanya sebatas dengan misalnya yang banyak beredar di masyarakat ini adalah menggunakan empon-empon begitu. Nah, maka di sini kemudian muncul tentang literasi kesehatan. Ya. Masyarakat sebenarnya ingin melakukan tindakan tertentu, ingin melakukan aksi tertentu, tetapi literasi kesehatan yang dimiliki ini kemudian menentukan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melihat dari definisi, literasi kesehatan itu sendiri memang tidak hanya sebatas pemahaman seseorang tentang kesehatan, tetapi mulai dari mengakses informasi. Karena kita tahu di era COVID ini luar biasa berseliweran yang namanya informasi. Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apakah itu hoax atau tidak gitu. Termasuk masyarakat banyak sekali yang termakan berita-berita hoax gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana memilih informasi yang kredibel? Bagaimana memilih informasi, sumber informasi yang terpercaya, sampai memahami, kemudian menggunakan informasi itu untuk menjaga kesehatan, itulah literasi. Nah, kalau kita mampu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat terkait dengan COVID-19 ini, maka kita berharap bahwa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat atau tindakan pencegahan yang dilakukan masyarakat ini akan jauh lebih baik. Kita mungkin tidak perlu sampai, kalau kita melihat di video-video ya, di India itu sampai kencang sekali, begitu ada yang keluar, begitu ya, ada polisi yang kemudian siap dengan pentungannya, begitu ya, untuk dikejar-kejar untuk pulang, begitu. Nah, sebenarnya tidak perlu seperti itu ketika literasi kesehatan itu sendiri sudah cukup bagus, begitu. Jadi kita bisa memahami kemarin terkait berjemur misalnya itu pun berseliweran beritanya begitu ya, masyarakat dibuat bingung terkait empon-empon dan sebagainya. Nah, ini memang literasi kesehatan yang bagus akan meningkatkan community empowerment. Dan literasi kesehatan ini sendiri kalau menurut Global Health Promotion Conference ada 3 pilar ini promosi kesehatan sebenarnya perlu dibarengi dengan healthy cities gitu ya. Bagaimana kemudian tata kelola yang bagus karena memang ini
penting sekali begitu ya, mewujudkan masyarakat yang sehat di semua tatanan, di sekolah, di tempat kerja, gitu ya, di rumah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini salah satu yang sudah diupayakan kalau di UGM menyediakan web dan juga beberapa sosial media untuk kemudian distribusi informasi yang harapannya dapat meningkatkan literasi kesehatan, termasuk yang diselenggarakan oleh Kohren dan PKMK pagi ini, hari ini, saat ini juga merupakan proses peningkatan literasi kesehatan sebenarnya, agar kita semuanya lebih bisa memahami dan bisa mengambil tindakan. Nah, yang terakhir mungkin kita mengedepankan social movement ini bukan hanya di level yang atas begitu ya, tetapi kita sangat berharap karena masyarakat Indonesia ini unit masyarakat itu sangat banyak, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, ada lagi desa, ada lagi dusun, ada lagi RT RW seperti itu. Nah, kalau gerakan ini bisa dimulai dari bawah, ini maka akan meningkatkan potensi keberhasilan pencegahan COVID-19 itu sendiri. Jadi memang pencegahan mestinya sekarang ini sudah mulai perlahan-lahan ada kelompok-kelompok yang mulai menggerakkan adanya Satgas COVID-19 di level RT, RW, dan desa dikaitkan dengan karena ada dana desa, ada Permendas dan Perdas ya dan sebagainya begitu. Jadi gerakan kepedulian kalau tadi ada yang terdampak secara ekonomi, maka bagaimana kemudian kita menolong begitu ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, atau kemudian terkait dengan social support. Bagaimana mereka-mereka yang harus menjalani karantina itu pun perlu disupport. Kalau dibiarkan sendiri mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi ada mungkin gerakan relawan juga. Dan mungkin itu dari saya, harapannya kita tetap semangat untuk melakukan hidup sehat, karena sekarang kita lihat kalau di Jogja ini sudah mulai sepertinya setelah 14 hari, 21 hari orang-orang bergerak kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, bagaimana kemudian kita tetap menahan diri dulu untuk sementara agar jangan sampai terjadi second wave atau kemudian bahkan third wave untuk gelombang COVID-19 itu sendiri. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.